Selamat siang Ibu Ika dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembelajaran transdisipliner. Anggota dari kelompok 1 ada Nika Deswandewi, ada Brigita Pundi, ada Feliciana Flora, Francisca Tias, saya sendiri Agatha Mustika, dan Irvansius Koro. Pokok pembahasan pada siang hari ini ada 5. Yang pertama adalah definition of transdisciplinary and related terms. Yang kedua ada transdisciplinarity in the PYP framework. Yang ketiga adalah characteristic of the PYP framework. Yang keempat ada evidence of transdisciplinary learning. Dan yang kelima, elements of the PYP framework. Nanti juga akan ada kesimpulan dari pembahasan kami pada siang hari ini dan juga akan disajikan video dari penerapan transdisipliner yang telah kami presentasikan. Untuk yang pertama, silakan akan dijelaskan oleh Swat. Baik, terima kasih Agatha. Saya akan mulai sampaikan mengenai transdisciplinary itu sendiri. Istilah transdisipliner atau transdisciplinary itu sering tertukar dengan istilah lainnya seperti interdisipliner dan multidisipliner. Faktanya, ketiga model tersebut memiliki nuansa yang berbeda sehingga tidak dapat ditukarkan. Nah, penggunaan ketiga modal tersebut mungkin tertukar karena memang ketiga modal tersebut melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu dalam penerapannya. Modal interdisipliner berkaitan dengan hubungan dan transfer pengetahuan, metode, konsep, dan model dari satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu lainnya. Contohnya itu ketika disiplin ilmu fisika nuklir bertemu dengan disiplin ilmu kedokteran. Nah, dari pergabungan kedua atau transfer dari kedua disiplin ilmu tersebut dapat terbentuk pengobatan kemoterapi. Namun, koordinasi dan komunikasi silang yang terjadi antar disiplin ilmu dalam model interdisipliner ini lebih lemah dibandingkan yang terjadi pada model transdisipliner. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin model interdisipliner ini dapat kita analogikan seperti rebusan sayur. Meskipun masing-masing sudah dibaurkan begitu, namun masing-masing komponen di dalamnya juga masih dapat dibedakan. Kemudian untuk model multidisipliner. Model multidisipliner ini berkaitan dengan mempelajari sebuah topik dalam beberapa disiplin ilmu dalam waktu yang bersamaan. Nah, dalam model disipliner ini, batasan-batasan antar disiplin ilmunya masih tetap ada dan terlihat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita dapat analogikan model ini seperti salad, sayur begitu. Meskipun sudah tercampur, komponen-komponennya masih dapat kita pisahkan, masih dapat dipilah dan dibedakan. Sedangkan untuk model transdisipliner yang digunakan dalam PYP begitu dapat disampaikan sebagai cara pandang yang holistik dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dihasilkan untuk menghasilkan suatu disiplin ilmu yang baru. Transdisipliner sebagai pendekatan pembelajaran memungkinkan siswa dapat melampaui batas-batas pembelajaran. Gitu. Hal ini dikarenakan materi dalam proses pembelajaran dikaji lebih mendalam sehingga setiap disiplin ilmu itu sudah tidak dapat dibedakan karena sekat-sekat antar disiplin ilmu itu sudah ditiadakan dalam transdisipliner ini. Sehingga persoalan yang ditemukan dapat dilihat dan dikaji dari berbagai perspektif sehingga pemecahan masalahnya lebih komprehensif. Nah, jika dalam pendekatan interdisipliner itu mencoba untuk mengintegrasikan tema dalam beberapa mata pelajaran, kemudian dalam pendekatan multidisipliner itu mengasumsikan adanya pembahasan satu tema melalui sudut pandang bidang keilmuan, sedangkan transdisipliner melihat tema-tema bukan hanya dari perspektif mata pelajaran, akan tetapi juga perspektif konteks dan kebutuhan peserta didik berdasarkan bakat dan minatnya. Transdisipliner juga memiliki makna sebagai penelitian lintas disiplin
yang menciptakan pendekatan yang utuh dan holistik. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin transdisipliner ini dapat kita analogikan seperti adonan kue, yang kemudian setelah diolah itu menghasilkan sesuatu yang berbeda dari bentuk awalnya. Gitu. Nah, untuk transdisipliner dalam kerangka kurikulum PYP itu dapat kita temukan dalam kunci atau tertanam dalam kerangka kurikulum itu. Nah, sifat transformatif dari PYP terletak pada komitmennya dalam pembelajaran siswa yang dilakukan dalam konteks transdisipliner. Next slide. Sifat transformatif dari PYP itu dapat dilihat dalam komitmennya yang membuat pembelajaran itu transdisipliner, kemudian tertanam dalam kerangka kurikulum dan terhubung dengan seluruh elemen kunci dalam program PYP. Nah, hal ini sesuai dengan keyakinan mendasar dari PYP, yaitu meyakini bahwa integrasi yang berkelanjutan, hubungan-hubungan antar pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan baru merupakan cara yang paling bermakna untuk memperluas pemahaman siswa mengenai dunia. Nah, ketika pendekatan kurikulum yang digunakan melintasi dan melampaui batas-batas pembelajaran, menekankan partisipasi dan pembelajaran terpadu, maka hal itu merupakan cara PYP untuk menghormati siswa sebagai pembelajar. Untuk model pembelajaran transdisipliner PYP, dalam jenjang PYP itu berbeda dengan model yang digunakan dalam jenjang middle school atau MYP dan DP dan CP gitu. Terlepas dari perbedaan tersebut, semua kurikulum IB itu begitu luas, seimbang, dan konseptual. IB menekankan pentingnya membuat koneksi, mengeksplorasi hubungan antar disiplin, dan mempelajari mengenai dunia dalam cara yang melampaui lingkup mata pelajaran individu. Untuk melakukan hal tersebut, IB itu menggunakan model yang sesuai dengan pembelajaran transdisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner. Nah, untuk perbedaan antar program dalam IB itu dapat teman-teman lihat dalam tabel yang disajikan berikut. Nah, dalam program PYP itu model yang digunakan adalah transdisipliner. Sedangkan pada MYP model yang digunakan itu ada interdisipliner, sedangkan pada jenjang DP dan CP itu digunakan model multidisipliner. Untuk lebih jelasnya mengenai pengaturan utama dari setiap jenjangnya juga dapat teman-teman baca pada tabel berikut atau pada makalah kami. Untuk materi atau pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Pundi. Silakan Pundi. Baik, selanjutnya terdapat macam-macam tema transdisipliner. Para pengembang kerangka kurikulum PYP mempertimbangkan pendekatan yang berbeda untuk mengatur kurikulum agar siswa usia 3-12 tahun mempelajari apa yang benar-benar mereka pelajari dan diusahakan untuk mengatasi masalah yang signifikan secara global. Kemudian terdapat 6 tema transdisipliner, yaitu who we are, where we are in the place and time, how we express ourselves, how the world works, how we organize ourselves, sharing the planet. Nah, tema-tema tersebut nanti akan dijelaskan di bagian elemen kerangka PYP. Untuk tema-tema yang di samping atau dirumuskan, layak untuk dieksplorasi terlepas di mana siswa PYP tersebut berada dari asalnya. Secara keseluruhan, tema-tema ini juga memfasilitasi siswa dengan pengalaman belajar otentik, yang mana artinya tidak terbatas pada batasan mata pelajaran tradisional, karena permasalahan di dunia nyata ini juga tidak memiliki batasan. Gitu. Next. Selanjutnya, pembelajaran holistik di PYP. Nah, permasalahan di dunia nyata itu merupakan masalah yang melintasi batas-batas negara dan saling terhubung, seperti budaya, ekologi, politik, ekonomi, dan teknologi. Batas-batas negara yang saling terhubung tersebut mengarah pada penggunaan model transdisipliner. Hal itu menjadi salah satu alasan yang dapat membedakan kurikulum PYP dengan yang lainnya. Secara bersamaan, model transdisipliner dengan tema-tema transdisipliner memungkinkan siswa dan guru
untuk sengaja dan kontekstual menempatkan pengetahuan untuk bekerja dengan cara yang penting bagi siswa, yaitu berfokus pada signifikasi pribadi dan sosial serta menyatukan pembelajaran dalam segala aspeknya. Maka dari itu, bersama dengan tema transdisipliner dan pendekatan transdisipliner, PYP menerapkan pembelajaran holistik sebagai berikut. Next. Nah, untuk pembelajaran holistik, di dalam PYP itu ada pembelajaran memperluas dimensi internasional PYP, yang mana tema-tema di PYP memiliki makna secara global. Kemudian pembelajaran otentik dan menarik, dengan cara tema-tema tersebut membahas tentang seputar terkini seperti lingkungan, pembangunan, perdamaian, konflik, hak tanggung jawab, dan pemerintahan. Kemudian pembelajaran yang mendalam dengan cara tema-tema tersebut ditinjau kembali sepanjang tahun di sekolah dasar agar pendalaman tentang luas mendalam berartikulasi dengan konten kurikulum. Kemudian pembelajaran kohesif dengan cara tema-tema tersebut berkontribusi pada kesamaan dan menyatukan kurikulum di semua sekolah IB yang menawarkan PYP. Kemudian pembelajaran berkaitan, model yang digunakan didukung dengan pengetahuan pemahaman konseptual dan keterampilan pada mata pelajaran tradisional. Tetapi model ini menggunakan dengan cara melampaui batas-batas mata pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang relevan dan terkini. Dengan cara model ini memungkinkan sumber daya diambil dari peristiwa global yang terkini dan pengembangan teknologi untuk mempersiapkan masa depan. Tema-tema yang diidentifikasikan pada gambar di samping adalah tema-tema relevansi global, indikator-indikator kemanusiaan bersama, dan merupakan pendorong utama kerangka kerja dalam PYP. Dengan tema-tema tersebut, siswa mampu untuk merefleksikan dan mempertimbangkan kembali apa yang diyakini tentang dunia dan tentang tempat di dalamnya. Nah, PYP juga percaya dengan pernyataan Freire pada tahun 2005, yang mana intinya pernyataan tersebut, siswa jika dihadapkan dengan masalah yang berkaitan dengan diri sendiri di dunia dan dengan dunia, maka mereka akan merasa tertantang dan wajib menyelesaikannya. Maka dari itu, IB World School menyatakan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih damai dengan penerapan tema-tema tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran transdisipliner. Nah, karakteristiknya ini ada 5, yaitu yang pertama, pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan, lalu yang kedua, menghubungkan transdisipliner, yang ketiga, menghubungkan pelajar, lalu yang keempat, menghubungkan pembelajaran dan pengajaran, lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada menghubungkan komunitas belajar. Next. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan. Nah, pembelajaran transdisipliner secara kognitif dan perkembangan itu sudah disesuaikan dengan perkembangan pelajar muda. Lalu model transdisipliner sendiri bertujuan untuk mengembangkan anak-anak. Makanya model pembelajaran transdisipliner itu sudah disesuaikan atau sudah dikonsepkan sesuai dengan perkembangan kognitif anak-anak. Lalu pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak tentunya memiliki potensi dalam diri mereka. Nah, sehingga artinya pembelajaran transdisipliner itu dalam PYP memiliki cakupan yang luas dan sifatnya itu tidak lekang oleh waktu. Jadi pembelajarannya luas, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bundi tadi, bahwa pembelajaran transdisipliner sendiri itu luas, tema-temanya banyak seperti itu. Lalu, pembelajaran transdisipliner memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menunjukkan kapasitas mereka dalam menggunakan pengetahuan mereka
agar anak-anak mampu mengeksplorasi diri mereka maupun memecahkan masalah menggunakan pengetahuan yang sudah didapatkan melalui pembelajaran transdisipliner. Lalu yang kedua, next. Yang kedua itu ada karakteristik pembelajaran transdisipliner yang menghubungkan transdisipliner itu sendiri. Nah, kerangka kerja PYP itu mendukung hubungan simbiosis antara pelajar, belajar dan mengajar, dan komunitas belajar. Atau yang kita kenal kemarin 2 minggu yang lalu itu adalah the learner, learning and teaching, and the learning community. Nah itu. Lalu transdisipliner sendiri berfungsi sebagai prinsip pengorganisasian untuk kurikulum yang ditulis, diajarkan, dan dinilai dalam pembelajaran dan pengajaran. Nah, sehingga yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua adalah model pembelajaran transdisipliner itu meresapi 3 pilar kerangka kurikulum PYP. Nah, ini ketiga pilar kerangka kurikulum PYP ini tadi itu sudah disebutin, ada pelajar, belajar dan mengajar, dan komunitas belajar atau yang kita kenal sebagai the learner, learning and teaching, and the learning community. Nah, bersama-sama ketiga pilar beserta kerangka kerja atau framework PYP ini dan elemen di dalamnya itu berkontribusi pada pengalaman belajar yang transdisipliner bagi pelajarnya itu sendiri. Nah, dan hal itu bermanfaat. Nah, ini perlu digarisbawahi juga bahwa pembelajaran transdisipliner itu bermanfaat untuk satu, menginspirasi pengalaman pendidikan koheren yang luas, seimbang, dan holistik. Lalu yang kedua, menggabungkan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa. Yang ketiga, mempertimbangkan pengetahuan, pemahaman konseptual, dan keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk terlibat dalam perkembangan dunia. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada menganut konsep pendidikan yang merata. Jadi pembelajaran transdisipliner ini pendidikannya untuk pelajar itu merata, tidak ada yang tidak merata seperti itu. Next, yang ketiga. Yang ketiga itu ada menghubungkan pelajar. Nah, pembelajaran transdisipliner ini mendorong siswa untuk berbagi suara mereka dan untuk mengeksplorasi kesamaan mereka secara kolaboratif dari berbagai perspektif, pengalaman, dan latar belakang masing-masing. Nah, dengan demikian, pembelajaran transdisipliner itu bersifat student-centered atau yang kita kenal fokusnya itu pada siswa, bukan pada guru. Seperti itu. Nah, agar apa sih? Nah, ya, agar kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan kesadaran siswa dan kepekaannya terhadap pengalaman orang lain di lingkungan sekitar mereka. Nah, sehingga pembelajaran itu berpusat pada peserta didik yang nantinya pengalaman-pengalaman atau pembelajaran-pembelajaran yang mereka dapatkan melalui konsep pembelajaran transdisipliner ini dapat mereka pahami atau mudah dipahami dengan sendirinya. Lalu yang keempat, next. Yang keempat, menghubungkan pembelajaran dan pengajaran. Nah, pembelajaran transdisipliner ini adalah ilmu dan seni menemukannya jembatan antara berbagai bidang pengetahuan. Nah, tugas utamanya adalah elaborasi bahasa, logika, dan konsep baru untuk memungkinkan dialog yang tetap. Dialog ini menjembatani pengetahuan dan pengalaman individu. Nah, sehingga maksudnya itu, kerangka kerja PYP dan pembelajaran transdisipliner ini sendiri mendorong dan mendukung seluruh pembelajaran dan pengajaran sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran siswa akan relevansi pembelajaran mereka dengan realitas mereka. Lalu yang kelima atau yang terakhir, next.
menghubungkan komunitas belajar. Transdisipliner membutuhkan pendekatan kolaboratif berbasis komunitas untuk menyelesaikan masalah dengan menempatkan pembelajaran dalam komunitas lokal, nasional, dan global. Nah, PYP sendiri sudah mempertimbangkan hasilnya dari berbagai perspektif individu dan kolektif, lalu menghormati tradisi budaya yang kaya dari komunitas. Lalu, dengan demikian atau sehingga rasa dan peran komunitas dalam belajar dan mengajar ini dalam pembelajaran transdisipliner itu merupakan aset yang universal atau universal itu global, terutama untuk mengembangkan individu yang berpikiran internasional dan setiap orang di komunitasnya ini memiliki hak untuk mengambil tindakan untuk melakukan sebuah perubahan pada dunia berdasarkan pengetahuan atau pengalaman-pengalamannya dari pembelajaran transdisipliner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada evidence of transdisciplinary learning. Tujuan transdisipliner dalam PYP adalah untuk menyatukan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami tema transdisipliner. Pengetahuan subjek adalah sarana untuk membangun pemahaman tentang tema-tema transdisipliner. Pembelajaran transdisipliner tidak hanya membutuhkan kolaborasi tingkat tinggi, tetapi juga perubahan pola pikir. Ini mengharuskan spesialis berpikir sebagai generalis. Maksudnya di sini adalah spesialis ini orang yang memahami satu bidang ilmu secara spesifik atau secara mendalam. Sedangkan generalis ini orang yang memahami berbagai ilmu, namun mungkin tidak spesifik. Namun dia ini memahami konsep secara umum dan melihat masalah dari berbagai segi. Nah, itu tertuang dalam pasal 3 Piagam Transdisipliner menyatakan transdisciplinarity does not strive for mastery of several disciplines, but aims to open all disciplines to that which they share and to that which lies beyond them. Intinya di sini adalah transdisipliner ini tidak hanya berusaha untuk fokus pada disiplin ilmu khusus atau tertentu, melainkan bertujuan untuk terbuka pada semua disiplin ilmu. Mungkin next. Nah, selanjutnya, selama perencanaan dan refleksi, guru dapat mempertimbangkan pertanyaan panduan berikut untuk meningkatkan pembelajaran dan pemikiran transdisipliner. Pertanyaannya, di sini ada banyak, mungkin teman-teman bisa membaca kembali di makalah kami. Saya akan membacakan mungkin satu pertanyaan aja. Yang nomor 2, yaitu, apakah titik awal penyelidikan untuk mengeksplorasi ide sentral, menggambar pada pengetahuan khusus mata pelajaran untuk mendukung penyelidikan, atau apakah untuk pertama-tama mengajarkan keterampilan dan pengetahuan khusus mata pelajaran dan melihat bagaimana mata pelajaran tersebut mendukung pemahaman ide sentral? Seperti itu. Mungkin next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irfan. Oke, mungkin akan saya bantu jelaskan. Irfan ada di sini. Ya, baik, sudah bisa. Baik, selanjutnya yaitu elemen of the PYP framework. Pertama, poin 1, menjelajahi elemen pengajaran yang efektif secara implisit, transdisipliner, dan dengan desain banyak elemen PYP, menghidupkan pembelajaran dan menghidupkan pengajar transdisipliner. Elemen-elemen ini memberikan landasan bagi siswa untuk mengembangkan pemikiran transdisipliner, untuk mengeksplorasi masalah kehidupan nyata, dan untuk mempengaruhi atau mengubah pola pikir yang bersifat internasional, yang berdasarkan pada pengembangan pemikiran transdisipliner, mengeksplorasi masalah kehidupan nyata, dan mempengaruhi mengubah pola pikir yang bersifat transdisipliner. Next.
Berikutnya, belajar melalui tema transdisipliner. Tema transdisipliner menandaikan titik awal pertanyaan siswa itu ada dalam konteks masing-masing tema bahwa siswa mengeksplorasi ide-ide sentral terkait dengan pengetahuan. Tema ini melibatkan komunitas belajar dalam dialog yang kaya akan kolaborasi berkelanjutan untuk membangun pemahaman tentang diri mereka sendiri maupun orang lain. Berikut ini adalah tema-tema transdisipliner yang terdiri dari 6 tema. Yang pertama, siapa kita? Pada tema ini lebih menekankan pada sifat diri, keyakinan, dan nilai-nilai diantaranya pribadi, fisik, kesehatan mental, sosial, dan spiritual termasuk keluarga, teman, komunitas, dan budaya. Berikutnya, di mana kita berada dan waktu. Terkait dengan orientasi tempat dan waktu, pada tema ini lebih menekankan pada hubungan antara tempat tinggal, perjalanan yang berkaitan dalam individu peradaban dari perspektif lokal maupun global. Berikutnya, bagaimana kita mengekspresikan diri. Pada tema ini lebih menekankan pada bagaimana cara kita menekankan dan mengungkapkan ide, perasaan, alam budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai, serta cara kita merenungkan, memperluas, dan menikmati kreativitas. Hal ini sebagai apresiasi kita terhadap estetika. Berikutnya, bagaimana dunia bekerja. Pada tema ini lebih menekankan pada interaksi antara dunia alami, fisik, dan biologis. Dan masyarakat bagaimana manusia menggunakan pemahaman mereka terkait dengan prinsip-prinsip ilmiah terhadap dampak ilmiah dan kemajuan teknologi pada masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. Berikutnya, bagaimana kami mengatur diri. Pada tema ini lebih menekankan pada penyelidikan keterkaitan sistem buatan manusia yang berdasarkan pada pengambilan keputusan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi serta dampak terhadap umat manusia dan lingkungan. Berikutnya, berbagi planet. Pada tema ini lebih menekan pada penyelidikan, hak dan tanggung jawab dalam perjuangan sumber daya dengan orang lain, dengan makhluk hidup, serta akses kesempatan yang sama untuk membangun perdamaian dengan resolusi dan konflik. Pada tema-tema implementasi tema interdisipliner ini bertujuan sebagai kesamaan kita dalam merangkum bersama dan berikutnya menunjukkan kompleksitas dan keterhubungan kondisi manusia secara global. Berikutnya mengundang siswa untuk terlibat dalam dialog tentang isu-isu nyata yang berkembang di masa sekarang. Berikutnya memungkinkan keterlekatan otentik dari bidang subjek, dan yang berikutnya berkontribusi pada keunikan dari PYP ini. Berikutnya yaitu poin 3, melompat pengetahuan melalui program pernyataan. Tema transdisipliner dengan signifikan global memberikan konteks bagi sekolah sebagai landasan pedagogi PYP dan kerangka fleksibel untuk mengartikulasikan bagaimana dari 6 tema transdisipliner yang tadi dapat dieksplorasi dalam berbagai kelompok, baik dari umur, jenjang umur, sekolah dasar, untuk keseimbangan kurikulum yang koheren untuk menyisakan ruang yang berdasarkan pada ide, arahan, dan arahan yang muncul tidak terduga dihadapi siswa. Yang berdasar pada keterlibatan pembelajaran tambahan di luar program inquiry dengan tujuan untuk memupuk perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan konseptual siswa. Melalui program inquiry, semua pelajar, guru, dan anggota masyarakat adalah peneliti. Mereka bergerak dari apa yang mereka ketahui melalui pengalaman pribadi, pengetahuan yang mungkin baru saja asing bagi mereka.
bekerja dengan pengetahuan dan keterampilan khusus, subjek dan kaitannya dengan tema. Mereka membandingkan kontribusi metode, alat, dan pendekatan masing-masing subjek yang menghasilkan teori yang mendukung konsep pemahaman tentang apa itu tema dari transdisipliner yang berkaitan dengan esensial dan saling ketergantungan dari diri mereka sendiri maupun orang lain. Berikutnya, yang keempat yaitu mengintegrasikan mata pelajaran dalam kurikulum. Model PYP mendukung pembelajaran transdisipliner penting untuk mengalah sekutu yang berguna. Seperti yang digagaskan oleh Beni 1995 dalam IBO 2018, maka perlu adanya siswa memperoleh pemahaman dan keterampilan dasar dalam disiplin ilmu untuk mendukung integrasi pengetahuan seperti bahasa, matematika, sains, dan seni, serta motivasi yang berasal dari tingkat penguasaan literasi tersebut, yang dapat membuat siswa merasa percaya diri untuk berkontribusi dalam pemecahan masalah secara kolaboratif melalui mata pelajaran. Siswa dapat saling menghargai, mengetahui cara berpikir, dan komunikasi. Sementara panduan cakupan urutan menyediakan peta jalan untuk subjek tertentu terkait dengan pengetahuan guru dalam mengurutkan pengetahuan mata pelajaran dengan membina pemahaman disipliner, mengharuskan guru untuk mempertimbangkan mata pelajaran dalam istilah relasi satu sama lain. Artinya bahwa peran guru kelas pun sangat penting untuk mendukung jalannya perkembangan belajar siswa dari mata pelajaran yang diterimanya. Next. Yang berikutnya yaitu nomor 5, melintasi batas dengan konsep. Konsep adalah pengorganisasian ide-ide yang memiliki relevansi dalam seluruh mata pelajaran, seperti yang disampaikan oleh Erikson dan Fogarty serta Stoer. Akibatnya, konsep bersifat transdisipliner, tidak seperti pengetahuan khusus, objek, konsep menyediakan bahasa dan struktur mental untuk mendorong cara mengetahui dan berpikir di mata pelajaran yang berbeda. PYP telah mengidentifikasi 7 konsep kunci dan beberapa konsep terkait dengan memiliki arti penting bagi keduanya. Pembelajaran transdisipliner dan mata pelajaran tertentu, konsep luas ini menyediakan struktur untuk dijelajahi, baik konten otentik maupun biasanya. Setiap konsep dan kombinasi konsep menghubungkan mata pelajaran dan meningkatkan koherensi di seluruh kurikulum dengan tujuan siswa dapat memperdalam pemahaman mereka terkait dengan disiplin mereka dalam membangun kapasitas untuk terlibat dengan ide-ide yang kompleks dan disiplin dalam pembelajaran transdisipliner. Program penyediaan memungkinkan integrasi kreatif konsep yang berdasar pada kunci PYP baik di dalam maupun di luar program penyediaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilakan. Baik, selanjutnya yang poin nomor 6 yaitu mengembangkan keterampilan dan disposisi pelajar transdisiplin. Secara paralel, PYP mendorong siswa untuk menjadi berpikiran terbuka dan inklusif. Salah satu atribut dari profil pembelajar berpengetahuan mewujudkan makna mengetahui melalui pendekatan transdisipliner. Secara khusus, pembelajar berpindah dari yang sederhana ke kompleks, dari terfragmentasi menjadi terhubung dan kolaboratif, dari pembentukan batas hingga penggabungan batas, dari analisis hingga sintesis. Definisi pengetahuan ini sesuai dengan komitmen PYP untuk transdisipliner. Next.
Selanjutnya, membandingkan karakteristik pelajar transdisipliner dan pelajar PYP. Untuk yang pertama, atribut dan keterampilan profil pelajar IB, yaitu penyelidik, berprinsip, berpikiran terbuka, berani mengambil resiko, rasa ingin tahu, rasa hormat, dan pikiran terbuka. Lalu karakteristik dan sikap transdisipliner, yaitu yang pertama ada inklusivitas, kemudian komunikasi dan keterampilan mendengarkan, serta kolaborasi, kemudian toleransi, komunikasi dan keterampilan, mendengarkan, serta kerja tim. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agatha. Baik, selanjutnya adalah membangun pemahaman bersama melalui bahasa. Bahasa bertindak sebagai saluran yang menyediakan kerangka kerja untuk mendiskonstruksi pembuatan makna disiplin, menghasilkan pemahaman baru yang berhubungan dengan peserta didik dan pembelajaran. Komitmen PYP terhadap multibahasa sangat penting untuk mendorong pemikiran ataupun mengubah dan membentuk pemahaman berdasarkan perspektif dan latar belakang siswa. Melalui bahasa, pembelajar menegosiasikan ide-ide mereka untuk membentuk pemahaman baru. Yang kedelapan adalah menjembatani perbedaan dengan kolaborasi berkelanjutan. Kolaborasi memungkinkan pemikiran yang imajinatif dan kreatif. Oleh karena itu, sebagai guru PYP, apapun mata pelajarannya, keahlian didorong untuk terlibat dalam perencanaan kolaboratif antara kelas dan guru. Guru dapat memainkan peran dalam menciptakan dan mendukung budaya kolaborasi dalam mengambil risiko dan melangkah di luar batas mereka. Baik, selanjutnya akan diunjuk teman saya. Baik, untuk elemen ke-9, yaitu melampaui pembelajaran melalui tindakan. Dalam konsep transdisipliner, siswa belajar dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang memungkinkan siswa dalam memahami dan mengelola kompleksitas pendidikan yang lebih baik, berdasarkan pada kesadaran dan pemahaman keterlibatan dan tindakan. Dengan fokus pada kesamaan manusia, tema transdisipliner PYP menawarkan kesempatan kepada siswa untuk melampaui pembelajaran melalui tindakan autentik dan bermakna. Next. Elemen yang ke-10 yaitu merayakan dan mendemonstrasikan pembelajaran transdisipliner melalui pameran. Pameran menawarkan siswa kesempatan untuk menempatkan minat mereka. Pemikiran transdisipliner, pengetahuan, pemahaman konseptual, keterampilan, dan atribut dari profil pembelajar dalam tindakan. Pameran dan manfaatnya adalah pengingat penting dari efek pendidikan yang kuat ketika siswa, lembaga, dan lembaga masyarakat digabungkan dengan kurikulum transdisipliner. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, transdisipliner adalah cara pandang yang holistik dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dapat menghasilkan suatu disiplin ilmu baru. Transdisipliner dalam kajiannya berupaya untuk mengembangkan sebuah teori atau aksioma baru dengan membangun kaitan antara berbagai disiplin ilmu sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan dan kebijakan. Kesimpulan yang kedua yaitu mengenai model pembelajaran transdisipliner, yaitu PYP berbeda dengan model pendekatan interdisipliner yang digunakan pada Middle Years Program atau MYP, Diploma Program atau DP, dan Career-Related Program atau CP. Terlepas dari perbedaan tersebut, semua kerangka kurikulum IB begitu luas, seimbang, konseptual, dan terhubung. IB menekankan pentingnya membuat koneksi, mengeksplorasi hubungan antar disiplin ilmu, dan mempelajari mengenai dunia dalam cara yang melampaui lingkup mata pelajaran individu. Kesimpulan yang ketiga mengenai karakteristik dari pembelajaran transdisipliner, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, menghubungkan
tema transdisipliner itu sendiri dalam kurikulum PYP, menghubungkan pelajar dalam proses pembelajaran dan menghubungkan komunitas belajar dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah evidence dari pembelajaran transdisipliner, adalah adanya pertanyaan yang digagas oleh siswa, penyelidikan untuk mengeksplorasi ide sentral, alat untuk mengevaluasi ide sentral, pembelajaran yang mencerminkan konteks dunia nyata, integrasi pribadi, menghubungkan tema, dan adanya kolaborasi dalam pembelajaran. Dan kesimpulan yang terakhir tentang elemen PYP menghidupkan pembelajaran dan pengajaran transdisipliner. Elemen kunci dalam PYP adalah pengetahuan, pemahaman konseptual, keterampilan, kualitas karakter, dan tindakan. Elemen-elemen ini memberikan landasan bagi siswa untuk mengembangkan pemikiran transdisipliner yang bertujuan untuk mengeksplorasi masalah kehidupan nyata dan untuk mempengaruhi mengubah pola pikir internasional. Baik, sekian presentasi dalam slide kami. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk video tentang contoh penerapan dalam pembelajaran transdisipliner.